Bapak-bapak, saudara hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sekarang ini berada di bulan Zulqaidah. Tanggal 26 Zulqaidah. Berarti kurang lebih sekitar 12 atau 11 hari lagi kita akan memasuki bulan yang mulia dan akan memasuki Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji. Karena tanggal 29 dan 30 Juli itu Selasa dan Rebu dan Kamis itu puasa 2 hari. Puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Kita akan memasuki Idul Adha. 31 Juli kita akan memasuki Idul Adha. Berarti tahun ini kita laksanakan 2 kali sholat hari raya. Pertama hari Idul Adha. Kedua siangnya yaitu sholat Jumat. Ya, Bapak-bapak, saudara-saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihormati. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah mempunyai bulan 12 bulan. Dari bulan pertama bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Jadi bulan ke-12-nya bulan Dzulhijjah. Kalau Masehi Januari sampai dengan Desember. Kalau Hijriah dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Dari 12 bulan ini Allah memilih 4 bulan yang dihormati. Pertama Syawal, Dzulqaidah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, jadi 3 Rajab, 3 berurut-urut. Dzulqaidah, Hijjah, Muharram, terus Rajab. Jadi 1 terpisah. Nah, sekarang kita berada di bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pada bulan Dzulqaidah jamaah dari Indonesia biasanya sudah berangkat haji. Mulai tanggal 1 Dzulqaidah, gelombang pertama yang dari Indonesia langsung landing turun di Madinatul Munawwaroh. Itu gelombang pertama. Kurang lebih sekitar 2 minggu lah gelombang pertama. Nah, yang sekarang ini kita sudah masuk gelombang kedua. Karena kita sudah di 26 Zulqaidah. 26 Zulqaidah sudah memasuki hari gelombang kedua. Yang berarti bahwa jamaah haji Indonesia yang datang dari Indonesia ini landingnya bukan lagi di Madinah, tetapi di Jeddah. Ya. Nah, kalau yang landingnya dari Madinah, dari Jakarta, Madinah, nanti pulangnya dari Jeddah. Kalau yang dari Jakarta gelombang kedua, Jakarta, Jeddah, nanti pulangnya bukan lewat Jeddah lagi. Dia lewat Madinatul Munawwaroh. Karena lapangan terbang Madinah sudah bisa dipergunakan untuk itu. Sudah bagus sekali, bukan main, Masya Allah. Nah, ini Bapak-bapak, cuma tahun ini karena ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara dipending untuk yang keberangkatan 2020.
Bagi jemaah haji yang sudah melunasi ataupun yang belum melunasi tapi porsinya masuk pada tahun 2020, maka otomatis dia akan diberangkatkan pada 2021. Berarti yang porsinya harus berangkat 2021 ya dipending ke 2022. Bukan hanya yang reguler, tetapi yang plus juga begitu. Walau plus cuma 17.000. Tetap dipending. Termasuk yang mujamalah. Mujamalah itu yang puroda. Karena puroda ini ya sekarang diresmikan sudah sudah resmi. Puroda ini orang bisa berangkat asal uangnya banyak. Sekitar ya berapa ya? Mungkin sekitaran hampir 300-an jutaan rupiah. Dia berangkat. Mungkin yang banyak uangnya ya bisa berangkat seperti itu. Nah, jadi kita dipending bukan berarti pelaksanaan haji juga dipending di Mekah, tidak. Haji tetap berjalan. Cuma hanya untuk orang-orang Saudi. Itu. Kedua, orang-orang asing yang tinggal di Saudi yang punya izin tinggal. Kalau kita bilang punya KTP. Bahasa Arabnya itu iqamah. Jadi bagi masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di Saudi punya iqamah, dia boleh melaksanakan ibadah haji. Tapi juga harus bayar ke Menteri Urusan Haji dan Wakaf. Kalau tidak salah sekitar 10.000 real. 10.000 real kali 4.000. Ya, jadi cuman jatahnya 10.000 orang. Ya, cuma 10.000 orang untuk masyarakat Saudi Arabia khususnya. Kemudian untuk masyarakat Muslim yang ada di Saudi dengan catatan yang punya iqamah. Kalau dia nggak punya iqamah ya nggak boleh. Nah itu jangan sampai kita punya perkiraan kalau gitu haji ditunda juga dong semuanya. Memang di luar Saudi ditunda. Kenapa? Karena menjaga. Menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Hanya kita juga pengajian kita, sholat Jumat, pengajian di masjid, di musola. Walaupun bagaimana kita harus menjaga ikhtiar kita. Dengan apa? Ya menjaganya kita dengan cara-cara yang diajarkan oleh Kementerian Kesehatan. Menjaga jarak, sementara tidak bersalaman dulu, kemudian memakai masker. Karena kita nih orang Indonesia kebanyakan, ya, karena terlalu banyak, kadang-kadang sudah lupa, dianggap sudah bebas semuanya. Akhirnya sekarang naik lagi DKI, padahal udah nomor 4, ya, sekarang naik lagi, ya. Mudah-mudahan kita bisa menjaganya, bisa memeliharanya. Ya kasihan juga Pak Gubernur kita. Ya, itu kadang-kadang yang disalahkannya gubernurnya. Gubernurnya udah jelas banget itu menjelaskannya. Malah sebelum pertama orang-orang di Indonesia ini Pak Anies Baswedan lebih dahulu menemukan itu. Ya, tapi kita kurang bisa menjaganya. Mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bala musibah ini. Allahumma srif 'anna al-waba wa naqqina syarrad da' wa najjina minat ta'ni wat ta'uni wal bala bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal juzami wal jununi
wa na'udzubika min sayyi'il asqam. Lah kira-kira doa kita agar kiranya Allah segera mengangkat bala fitnah ujian ini kepada kita, bangsa Indonesia khususnya, negara Islam pada khususnya, dunia pada umumnya. Nah, jadi kita berada di bulan Zulqaidah. Tetapi banyak ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Zulqaidah ini. Satu di antaranya sunnah puasa 2 hari. Tanggal 8 dan tanggal 9. Tanggal 8 namanya hari Tarwiyah. Namanya hari Tarwiyah. Tanggal 9 namanya hari Arafah. Tanggal 8 haji dan tanggal 9 haji. Kalau saya lebih menyarankan bagi bapak yang punya hutang dalam bulan Ramadan kemarin, puasa sunnahnya diniatkan, selain puasa sunnah, diniatkan membayar qadha Ramadannya. Niatnya bagaimana? Ya Allah, aku niat membayar qadha Ramadan pada hari Tarwiyah. Jadi qadha Ramadannya 1 hari selesai, sunnah Tarwiyahnya dapat. Jadi nyebutnya, ya Allah, aku niat membayar qadha Ramadan pada hari Tarwiyah. Nah, kalau yang hari Arafah tinggal sebut ganti harinya saja. Ya Allah, aku niat puasa besok membayar qadha Ramadan pada hari Arafah. Itu berarti sudah 2 hari kita melunasi qadha kita. Kalau yang punya qadha 2 hari, berarti selesai udah qadhanya. Nah, ini puasa sunnah. Seorang sahabat Abu Hurairah ya, bertanya sama Nabi kita Muhammad SAW. Tuh ada seorang sahabat gak dijelaskan namanya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Arafah. Emang yang dianjurkan itu puasa Arafah. Puasa tanggal 9. Bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji. Bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, dilarang puasa. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi Arafah bi Arafah. Jadi bagi jamaah haji yang melaksanakan ukuf di padang Arafah, justru dilarang untuk puasa pada hari itu. Di luar itu, walaupun dia ada di Mekah, tapi dia nggak pergi haji. Ada juga kan orang Mekah nggak pergi haji, nah, dia di rumahnya, maka dia dianjurkan untuk puasa Arafah. Jadi puasa Arafah dianjurkan hanya bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Bagi yang melaksanakan ibadah haji, naha, justru dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk puasa pada hari Arafah. Kenapa begitu? Apa manfaatnya puasa hari Arafah? Manfaatnya yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa terhadap Allah setahun yang lalu. Bahkan wal baqiyah, bahkan yang akan datang pun dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaannya puasa pada hari Arafah.